time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat viewers, perkenalkan nama saya Medina Yusrona dari kelas 12 MIA 1. Berdiri saya di sini akan menyampaikan proposal jasa usaha. Proposal jasa usaha yang akan saya sampaikan tentang proposal jasa usaha laundry. Untuk lebih lanjut, let's check it out. Oke, saya di sini akan membacakan nama anggota, yakni terdiri dari Lale Navia, Medina Yusrolana, Putri Maizara, dan Nabilatur Rahma Ayuni. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada daftar isi. Daftar isi ini yang berisikan tentang A. Perencanaan ide gagasan usaha, B. Perencanaan sumber daya, C. Perencanaan administrasi, D. Perencanaan proses produksi, E. Perencanaan pemasaran, F. Modal usaha, dan G. Perencanaan pembukaan usaha. Untuk lebih lanjut, mari kita perhatikan sama-sama. Baik, kita akan masuk ke bab selanjutnya, yakni bab 1 pendahuluan yang akan membahas tentang perencanaan ide gagasan usaha. Di sebelah saya sudah ada logo usaha, yakni yang bernamakan Trilana Laundry. Mengapa demikian? Dikarenakan nama tersebut diambil dari kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, diantaranya Tri Putri, La-nya Lale, N-nya Nabila, dan A yang terakhir Medina. Trilana Laundry terinspirasi dari tim yang beranggotakan 4 orang tersebut, dan kami sudah sepakati untuk menjadi nama logo usaha kami. Usaha yang kami ciptakan yakni usaha laundry. Untuk lebih lanjut, let's check it out. Baik, untuk materi yang selanjutnya yakni kelayakan teknis dan finansial. Di sini usaha laundry memiliki prospek yang lebih baik dikarenakan relatif dan mudah menemukan peralatannya, yakni seperti mesin cuci, mesin pengering, jemuran, deterjen, dan lain-lain. Teknologi modern memberikan efisien yang lebih tinggi dalam operasional laundry. Mengapa demikian? Dikarenakan laundry dapat meringankan beban kehidupan masyarakat dalam hal mencuci. B. Perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya terdiri dari 6M, yakni material, man, design, method, money, market. Yang pertama ialah material atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan terdiri dari bahan utama dan bahan tambahan, yang tentu saja bahan-bahan ini harus berkualitas dan mudah didapatkan. Lalu yang kedua ialah man atau sumber daya manusia yang dibutuhkan pada usaha jasa adalah terdiri dari 1 manajer, 1 administrasi, 4 orang bagian produksi, dan 2 orang bagian pemasaran. Lalu ada micen atau mesin, sarana prasarana, peralatan-peralatan yang dibutuhkan, termasuk juga alat transportasi. Selanjutnya metode. Metode produksi usaha jasa laundry yang digunakan adalah sistem intermittent dan akan diselesaikan setiap pelanggan atau customer yang masuk standar operasional prosedur atau SOP. Lalu selanjutnya ada money. Money atau keuangan finansial dan berapa modal yang kita butuhkan. Lalu yang terakhir ialah market. Strategi pemasaran yang digunakan ialah menggunakan brosur, poster, dan juga menggunakan media sosial seperti Instagram, FB, dan juga TikTok. D. Perencanaan administrasi. Yang pertama, surat izin usaha. Surat izin usaha laundry saat ini yang didapatkan adalah izin gangguan warga sekitar atau tetangga. Seiring dengan perjalanannya usaha akan dibuat surat izin tempat usaha atau SIU, surat izin usaha pedagang atau SIUP, dan ketentuan izin lainnya. Lalu ada surat menyurat. Surat menyurat yang disiapkan adalah surat perkenalan, surat permintaan, surat penawaran, surat pemesanan, dan surat pengaduan. Lalu pencatatan transaksi jasa. Bukti pencatatan transaksi jasa berupa faktor kwitansi dan nota. Selanjutnya pencatatan transaksi keuangan. Pencatatan transaksi keuangan pada usaha ini
bukti kas keluar, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Selanjutnya pencatatan transaksi keuangan. Pencatatan transaksi keuangan pada usaha ini berupa bukti kas yang keluar, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Lalu yang terakhir ialah pajak. Pajak yang dimaksud ialah yang pertama pajak penghasilan atau PPH, lalu yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang ketiga pajak bumi dan bangunan atau PBB. Baik, kita lanjutkan ke bagian D, perencanaan proses produksi. Tempat usaha jasa profesi laundry yang beralamat di Jalan Pahlawan Muda, Desa Desantapeng, Kecamatan Gerong, Kabupaten Lombok Barat. Kita memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut ideal untuk membangun usaha laundry. Karena lokasi tersebut berada di daerah padat penduduk, seperti sekitar perumahan, kampus, atau area perkantoran. Fasilitas yang ada di sana sangat lengkap, meliputi mesin cuci otomatis, pengering, setrika uap, dan rak penyimpanan. Layanan yang kami sediakan begitu beragam, seperti laundry kiloan, cuci lipat, dry cleaning, dan cuci sepatu dan tas. Kemudian kita membahas proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan itu ada dua bagian, yaitu biaya awal dan proyeksi pendapatan bulanan. Biaya awal kita membagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya kemitraan yang berjumlah 40 juta, yang kedua renovasi tempat sekitar 15 juta, dan yang ketiga peralatan seperti mesin cuci, pengering, setrika uap, dan perlengkapan lainnya sekitar 25 juta. Terus yang kedua ada proyeksi pendapatan bulanan, yaitu ada pendapatan harian yang rata-rata jumlahnya 1.500.000 dan pendapatan bulanan sekitar 40 juta. Baik, kita lanjutkan ke yang E, yaitu perencanaan pemasaran yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rencana perhitungan biaya, dan yang kedua rencana promosi, dan yang terakhir yaitu rencana analisis kepuasan pelanggan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bagian F, modal usaha. Di mana yang pertama rencana modal usaha, yaitu kebutuhan anggaran dana usaha jasa yang dapat dirinci dengan kebutuhan sewa tempat, membeli mesin cuci, membeli mesin pengering, membeli bahan produk, dan biaya operasional lainnya. Yang kedua itu sumber permodalan. Nah, di sini ada 2 sumber permodalan, yaitu sumber permodalan internal dan sumber permodalan eksternal. Di mana sumber permodalan internal berasal dari perusahaan itu sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari pihak manapun seperti bank atau investor. Sedangkan sumber permodalan eksternal itu berasal dari luar perusahaan. Dia membutuhkan kerjasama dengan perusahaan lainnya untuk memperoleh dana yang dibutuhkan, seperti pinjaman bank, investor, penjualan saham, dan masih banyak lainnya. Baik, selanjutnya bagian G, perencanaan pembukaan usaha. Yang A, menjadwalkan perencanaan sampai pembukaan. Yang pertama, survei lokasi. Yang kedua, membuat perizinan. Yang ketiga, menyiapkan gedung atau lokasi. Yang keempat, menyiapkan sarana prasarana. Yang kelima, menyiapkan mesin dan peralatan. Yang keenam, merekrut tenaga kerja. Yang ketujuh, training tenaga kerja. Yang kedelapan, menyiapkan bahan-bahan. Yang kesembilan, melakukan instalasi tempat kerja. Yang kesepuluh, melakukan uji coba. Yang kesebelas, sosialisasi usaha. Yang kedua-belas, membuka usaha. Bagian B, perencanaan perekrutan karyawan dan tugas. Yang C, pembukaan usaha, grand opening. D, jam kerja usaha. Jadi kesimpulannya, Trilana Laundry menawarkan peluang bisnis laundry yang menjanjikan dengan konsep layanan cepat, bersih, dan rapi. Dengan dukungan penuh dari tim kami dan strategi pemasaran yang kuat, mitra dapat dengan mudah membangun bisnis yang sukses dan menguntungkan. Mari bergabung bersama Trilana Laundry dan nikmati peluang bisnis laundry yang praktis dan menguntungkan.